Sexual harassment. Ya itu kan sampai sekarang ya mungkin masih ada gitu. Statistik yang saya baru baca barusan juga bahwasanya terutama di Jepang itu meningkat sexual Di harassment. Jepang? Jepang ya. Wow. Bukan Indonesia aja ya. Jadi untuk Indonesia tentunya sama sebenarnya, laki dan perempuan sebenarnya sama. Kita harus meningkatkan awareness kita. Pulang malam minimal ngecek jalurnya lewat mana supaya aman kayak gitu. Karena kita ngomong tentang terkait dengan keamanan atau security, tentunya kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Oke. Saya pribadi Mas Kris setelah tahu, walaupun belum pengalamannya kayak Mas Kris ya, ibaratnya ternyata di BUJP ini seru juga ya. Ya. Maksudnya minimal tuh jadi kayak gini, kita aware ke diri kita dulu. Pertama ya, yang saya rasain gitu Mas Kris, gue aware sama diri gue nih gitu kan. Setelah gue aware sama diri gue, kayak saya mau keluar rumah misalkan gitu kan, mau keluar rumah apa sih yang harus gue persiapin gitu kan, gue mau kemana, saya mau kemana gitu kan, tuh sampai gue harus siapin ini gitu kan. Terus kira-kira kalau perjalanannya beresiko, gue minimal ada prepare gitu kan. Kalau misalnya pulang malam, minimal ngecek jalurnya lewat mana supaya aman kayak gitu. Jadi lebih aware-nya ke situ pertama. Iya. Nah yang kedua tuh mulai aware lagi ke pergaulan Mas Kris, yang saya rasain ya pergaulan. Jadi kayak kita bergaul itu ya nggak semerta-merta dalam arti keasikan terus bablas gitu kan. Tapi kita bisa waspada bahwa wah iya ya, dalam pergaulan ini ternyata misalkan dalam artian bisa membahayakan kita secara mental, secara fisik gitu kan. Jadi kita mulai aware, oh berarti kalau lagi kesini, nah ini kita jadi harus lebih antisipasi. Itu sih yang saya rasain Mas Kris. Itu bener kayak gitu juga Mas Kris rasain. Langkah pertama aku setuju Mas Agung bilang bahwasanya kita melakukan ya ini preventif ya. Karena kita ngomong tentang terkait dengan keamanan atau security, tentunya kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Oke. Gitu ya. Awareness adalah basic atau dasar utama untuk kita mengamati di luar kita. Di luar Baik itu kita. lingkungan, baik itu teman baru, teman bisnis baru. Dalam arti preventifnya misalnya teman bisnis, ya kita tahu siapa sih nih. Nah kita bisa cari di kita sebutnya OSIN ya, Open Source Intelligence di medsos. OSIN, Open Ya. Source Intelligence ya. Ya, Oke. misalnya tahu siapa sih orang ini, oh ternyata dia terpercaya ya. Lalu misalnya karena dia bisnisnya ada apa aja atau kasus-kasusnya pernah ada di dia apa. Jadi minimal kita udah ada gambaran. Ada gambaran. Kurang lebih gitu sih. Kurang lebih ya. Ya. Itu cuplikan sedikit ya. Nanti detailnya kita bahas lagi nih gitu kan. Tapi saya mau bahas ini Mas Kris. Boleh lah kalau kali ini ya. Ini menurut saya penting untuk kita bahas sedikit. Tapi supaya apa namanya aware-nya lebih tinggi lah. Karena gini Mas Kris. Kalau untuk cowok ya, keselamatan atau keamanan atau yang mengancam dalam artian tanda kutip nggak terlalu apa namanya banyak ya. Pertama ya cowok kita main dimanapun selama tidak ada artinya permasalahan yang memang itu terkait gengsi, terkait ego, biasanya nggak ada kontak fisik tuh, nggak ada ancaman fisik lah atau ancaman apa gitu kan. Nah ini perempuan Mas Kris, perempuan, cewek lah terutama gitu. Kalau cewek kan ibaratnya sangat sensitif ya tentang keamanan diri. Kan kita peduli juga sama teman-teman cewek-cewek, ciwi-ciwi yang ada di rumah ya, yang nonton konten ini gitu kan. Ini Mas Kris biar sharing, ini saya paksa nih ya kan, secara nggak langsung nih. Contoh misalkan, ya ini kita ngambil dari kasus-kasus yang memang apa namanya umum aja lah di masyarakat gitu kan. Contoh misalkan cewek kerja gitu, tapi harus pulang malam, lalu sebenarnya dia sudah bener gitu, maksudnya dalam artian dia ngelewatin jalur yang rame segala macem gitu kan. Tapi karena pulangnya larut malam, terus juga mungkin penampilannya memikat ya kan, memikat cowok-cowok gitu karena mungkin kecantikannya, karena mungkin kalau bahasa kita mah seksi lah gitu kan. Padahal bajunya sebenarnya ya kayak baju biasa aja, tapi karena seksi segala macam akhirnya ada ancaman Mas Kris. Ya salah satu yang paling gampang pelecehan seksual lah kan. Sexual harassment. Ya itu kan
sampai sekarang ya mungkin masih ada gitu. Apa sih yang perlu di minimal persiapan apa gitu untuk supaya mereka aman dulu secara fisik? Karena ini kalau udah menurut saya jujur aja, saya ngelihat perlakuan seperti itu tuh nggak setuju lah. Maksudnya tuh itu brengsek banget lah gitu kan. Di depan umum pertama kejadiannya kan, kejadiannya nggak lucu, ada di busway, di KRL segala macam gitu kan. Nah, gimana kita kasih inputan ke teman-teman cewek ini supaya minimal dia bisa terhindar dulu nih. Iya. Mungkin Mas Kira ada masukan-masukan yang baik. Jadi data statistik yang saya baru baca barusan juga bahwasanya terutama di Jepang itu meningkat seksual di harassment. Jepang Ya. Wow. Nah, bukan Indonesia aja ya. Jadi untuk Indonesia tentunya sama sebenarnya, laki dan perempuan sebenarnya sama. Kita harus meningkatkan awareness kita, kesadaran bahwasanya apalagi selangkah, ibaratnya saya membahasakannya selangkah dari pintu rumah kita harus sudah aware. Ya, harus sudah sadar apa yang kita mau pakai, mau menuju tujuan itu juga harus kita planning, ya. Apalagi kalau pulang malam, ya pertama awareness dalam arti dari sisi aksesoris, ya. Kalau perlu ya nggak usah berlebihan, karena dengan kita berlebihan, jam tangan, cincin emas, kalung emas itu akan mengundang ya trigger untuk kriminal melakukan pembuntutan atau mengikuti sampai titik tertentu, dia akan ambil, ada kesempatan dia akan ambil. Ya, itu yang terkait benda-benda ya, terutama benda-benda nih, oke, yang dipakai. Nah, kalau udah begitu menurut saya ya, kalau benda itu bisa kita cari lagi. Jadi pertama ada keselamatan kita. Ya kalau memang udah mengancam, apalagi sudah dilakukan celurit, kasih aja. Lebih baik kasih aja. Dibanding kita akan selamat kitanya. Kehilangan nyawa. Kalau hilangan nyawa udah nggak bisa cari. Kalau barang masih bisa cari. Itu dari sisi aksesoris ya. Aksesoris, oke. Nah, kalau kita naik motor misalnya, rambut panjang ya, itu juga mengundang. Rambut panjang mengundang. Maka dari itu maksudnya saya mau bilang bahwasanya ada beberapa kasus karena tahu nih wanita, rambutnya kok panjang. Nah, dalam arti kalau pulang saya lebih baik memberikan informasi ya, digulung, pakai helm tertutup, jaket, gitu ya. Jadi nggak tahu nih laki perempuan. Tapi kalau kayaknya bagus, dianggap bagus, nah kayaknya perlu diikutin oleh kriminal. Nah nanti takutnya jadi ada kasus kriminal. Jadi sama tampang luar waktu kita mengendarai motor, karena motor udah bersentuhan dengan nggak ada sekat kan dibanding dengan mobil kan. Betul. Jadi bisa dipepet dan sebagainya. Selebihnya tentunya selain tadi awareness, aksesoris, dan juga pulang malam. Kalau pulang malam baiknya para pekerja wanita mudah-mudahan bisa disiasati ya, yang satu arah dengan rumahnya pulang bareng. Mudah-mudahan serombongan, atau kalau enggak ada teman yang bisa dampingi, ada pria teman gitu yang bisa ngawal, nanti kira-kira udah sampai gangnya baru dilepas. Jadi banyak antisipasi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko kriminal atau seksual harassment tadi. Iya. Ini saya setuju nih dengan penjelasan Pak Kris bahwa kalau misalkan pulang bawa motor malam-malam terutama ya, tadi pakaiannya dikelabuhi gaya cowok. Tadi ya, dengan kalau rambut panjang mendingan dikuncir terus masukin ke helm, atau kalau memang boleh helmnya juga helm yang kayak cowok juga gitu kan. Jadi bener-bener nyaru lah bahasanya, nyaru. Jadi nggak terlalu mencolok bahwa oh ini perempuan, artinya si pelaku kejahatan tuh tidak melihat kekurangannya gitu, lihatnya kayak cowok biasa gitu kan. Jadi nggak terlalu mencurigakan, bukan mencurigakan, mengambil perhatian untuk mengundang untuk kejahatan ya. Itu tuh bagus banget, itu menarik banget, itu seru banget. Nah, ngomongin soal tadi awareness ya, awareness tentang kesadaran diri tentang keamanan, terutama nggak cuma cowok tapi juga cewek, ini yang penting banget gitu kan. Ini ngomong-ngomong, kabarnya Mas Kris mau ada pelatihan. Pelatihan tentang self defense ya, boleh lah bocorin dikit ya. Tapi kapan pelatihannya, terus di mana tempatnya, nanti kita share ya di konten, boleh ya, kita ngobrol sebelum pelatihan itu ya Mas Kris ya. Dan sebenarnya tujuan dari pelatihan ini balik lagi ke yang tadi ya, awareness tentang keamanan, tapi lebih detail akan dijelaskan, bahkan ada teknik-teknik ya Mas Kris ya di situ ya. Teknik-tekniknya juga akan dikasih supaya kita bisa lebih aware ke diri kita dan waspada dan
Siap, kurang lebih gitu ya Mas Kris ya? Saya sedikit kasih bocoran boleh? Boleh kasih bocoran. Mudah-mudahan rekan-rekan ini dibuka untuk umum nantinya. Umum ya? Ya. Kalau dari sisi saya nanti akan ada tiga bidang ya. Nah, dari sisi saya self defense. Nah, 2 lagi dari rekan-rekan saya. Kalau dari sisi self defense tentunya awareness tadi pertama kita akan tingkatkan atau kita buka bahwasanya betapa pentingnya bahwasanya kita harus aware terhadap diri sendiri. Betul. Yang kedua lingkungan ya. Lingkungan. Bagaimana kita duduk, bagaimana kita memposisikan kita berdiri di bis misalnya ya, melihat lingkungan, situasi dan kondisi, ruang dan waktu kita ya, respon kita nanti akan diajarkan terkait dengan titik-titik lemah manusia itu di mana. Lalu senjata, sebenarnya badan kita semuanya udah ada senjatanya. Ya, dari badan kita. Tinggal kita kasih tahu, kita lakukan drill, kalaupun ada apa-apa mereka udah antisipasi bagaimana tindakannya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu ya. Ini mumpung teman-teman juga nonton di Mas Kris. Siap. Berarti boleh nggak nanti di konten-konten berikutnya Mas Kris sharing tentang detail ilmu-ilmu itu ya, walaupun tidak keseluruhan. Penting banget, jujur penting banget. Yang saya rasain bahwa keamanan itu tidak hanya hak untuk perusahaan atau tidak hanya untuk orang-orang yang membayar, tapi juga penting untuk diri sendiri dan juga sekitar kita, bahkan keluarga ya, nanti menyangkut keluarga. Mas Kris, thank you banget untuk hari ini. Siap. Atas sharing-sharingnya. Dan buat teman-teman, dulu nih, buat sahabat Selaras ya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, pengen tanya apa, boleh share di komen, boleh tanya apapun ya Mas Kris, nanti kita bantu jawab ya. Bantu jawab, karena Mas Kris berbaik hati pengen sharing banyak juga tentang tadi terkait keamanan, BUJP lah pokoknya banyak ya, masih banyak yang akan kita sharing ya. Oke Mas Kris, thank you banget. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Sahabat Selaras semua, tetap jaga diri, waspada, dan safety first.